Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewi Nuraindari dengan NBI 14623000065. Jadi di sini saya akan menjabarkan jawaban saya untuk tugas ETS Manajemen Jaringan Komputer. Yang pertama adalah soal arsitektur jaringan. 1. Jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi, dari layer yang paling luar adalah application, dan layer paling dalam adalah physical. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan komputer menjadi 7 lapisan. Setiap layer memiliki tugas spesifik dan berinteraksi hanya dengan layer di atas dan di bawahnya. Nah, berikut adalah penjelasan fungsi setiap layer. Yang pertama adalah physical layer atau lapisan fisik. Fungsinya yaitu mengatur transmisi bit-bit data mentah melalui media fisik, kabel, gelombang radio, serat optik, dan lain-lain. Contohnya adalah kabelan, konektor, sinyal listrik, modulasi, topologi jaringan. Lalu yang kedua adalah data link layer, lapisan data link. Fungsinya yaitu menyediakan transfer data bebas error antara dua perangkat yang terhubung secara langsung, menangani pengalamatan fisik MAC address, dan pengendalian akses media. Contohnya adalah Ethernet, switch, protokol PPP, dan MAC address. Lalu yang ketiga adalah network layer atau lapisan jaringan. Fungsinya yaitu mengatur alamat logis dan rute pengiriman paket data antar jaringan atau routing. Contohnya adalah IP address, router, protokol IP, serta ICMP. Yang keempat ada transport layer atau lapisan transport. Fungsinya yaitu menyediakan pengiriman data secara end-to-end, menjamin keandalan dan kontrol aliran serta segmentasi data. Contohnya adalah TCP reliable serta UDP unreliable serta port number. Yang kelima ada session layer atau lapisan sesi. Fungsinya yaitu mengatur, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi di dua perangkat. Contohnya yaitu login session, sesi file transfer, protokol NetBIOS, serta RPC. Yang keenam ada presentation layer atau lapisan presentasi. Fungsinya yaitu mengubah format data agar bisa dipahami oleh aplikasi dan pengguna, misal enkripsi, kompresi, konversi encoding. Contohnya yaitu enkripsi SSL atau TLS, format JPEG, ASCII ke ABC DIC. Yang terakhir adalah application layer, lapisan aplikasi. Fungsinya yaitu menyediakan antarmuka langsung ke pengguna atau aplikasi dan layanan jaringan seperti email, web, atau FTP. Contohnya yaitu HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan browser. Nah, setiap layer bekerja secara hierarkis dan komunikasi antar perangkat berlangsung vertikal dalam host, dari application ke physical, serta horizontal antar layer yang sama di perangkat yang berbeda. Lalu yang kedua adalah jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Yang pertama perbedaannya dari jumlah lapisan. Kalau OSI model itu punya 7, sedangkan TCP IP model itu punya 4 lapisan, kadang juga 5 jika termasuk fisikal. Lalu perbedaannya dari struktur lapisan. Kalau OSI model itu ada 7, seperti yang sudah kita bahas tadi, application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Kalau TCP IP itu cuma punya 4, application, transport, internet, serta network access atau link. Lalu perbedaan yang selanjutnya itu ada di pengembangan. Kalau OSI model, pengembangnya itu adalah ISO atau International Organization for Standardization. Kalau TCP atau IP, pengembangnya adalah DARPA atau DoD, Departemen Pertahanan AS. Lalu tujuannya juga OSI model, tujuan awalnya itu sebagai model konseptual untuk standarisasi komunikasi. Kalau TCP sebagai protokol nyata untuk komunikasi jaringan internet. Lalu perbedaan yang keempat adalah kompleksitas dan implementasi. Perbedaan teoritis versus praktis. Kalau OSI itu lebih teoritis dan jarang digunakan secara langsung. Kalau TCP itu lebih praktis dan digunakan secara luas di internet. Lalu pendekatan OSI itu pendekatan lapisan yang ketat dan ideal. Kalau TCP itu pendekatan fungsional dan fleksibel. Lalu perbedaan yang kelima itu ada di protokol. Kalau OSI, protokolnya itu tidak secara eksplisit menetapkan protokol. Kalau TCP itu protokolnya nyata, yaitu TCP, IP, HTTP, FTP, DNS, dan lain-lain. Lalu perbedaan yang terakhir itu ada di kompatibilitas. Kalau OSI, kompatibilitas internetnya itu tidak secara langsung. Kalau TCP/IP digunakan sebagai fondasi internet modern. Lalu pertanyaan yang terakhir soal arsitektur jaringan, yaitu jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang saya pilih? Jelaskan alasannya. Jika harus memilih
Saya lebih memilih di TCP atau IP. Alasannya karena yang pertama adalah digunakan secara nyata dalam dunia nyata. TCP itu adalah standar utama dalam komunikasi jaringan internet saat ini. Semua jaringan internet modern termasuk protokol seperti HTTP, FTP, DNS itu berjalan di atas model TCP/IP. Lalu yang kedua adalah protokol TCP/IP itu sudah tersedia dan teruji. Model ini mengimplementasikan langsung protokol nyata seperti TCP untuk pengiriman data yang handal, IP untuk routing, HTTP or HTTPS untuk web, SMTP untuk email. Lalu yang alasan yang ketiga adalah sederhana dan efisien, karena hanya terdiri dari 4 lapisan, sehingga lebih mudah diterapkan dan dipahami dalam pengembangan dan administrasi jaringan. Lalu yang keempat adalah dukungan luas. Hampir semua sistem operasi, perangkat jaringan, dan aplikasi dibangun di atas stack TCP/IP. Contohnya adalah Linux, Windows, macOS, Android, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah fleksibel dan scalable. TCP/IP mudah diadaptasi untuk jaringan lokal maupun global internet dan mendukung berbagai teknologi jaringan. Nah, kenapa saya memilih TCP bukan OSI? Karena yang pertama adalah OSI bersifat teoritis dan jarang digunakan secara langsung. Yang kedua, meski bagus sebagai model referensi untuk belajar struktur komunikasi jaringan, OSI tidak memiliki implementasi protokol standar. Alasan yang terakhir adalah karena kompleksitasnya tidak sepraktis TCP dalam dunia nyata. Nah, lalu kita lanjut ke soal subnetting yang pertama, yaitu Anda diberi alamat jaringan 192.168.yx02/24. Sebutkan berapa jumlah network, host, serta rentang IP untuk host. Nah, diketahui Y-nya itu adalah 5, X-nya itu 6, maka YX adalah 56. Jadi, alamat jaringannya 192.168.560/24. Nah, pertanyaannya itu ada satu, berapa jumlah network, yang kedua, berapa jumlah host, dan yang ketiga adalah berapa rentang IP untuk host. Penyelesaiannya yaitu prefix /24 itu artinya 32 dikurangi 24 yang berarti adalah 8 bit untuk host. Nah, jumlah hostnya itu dari 2 pangkat 8 dikurangi 2 dikurangi untuk network address dan broadcast address. Jadi kita dapatnya adalah 254 host. Nah, jumlah networknya itu 1 karena hanya diberi satu blok yaitu /24. Nah, rentang IP-nya networknya itu di 192.168.560, di broadcast address-nya itu di 192.168.56255. Jadi rentang IP host-nya itu 192.168.561 sampai 192.168.56254. Jadi jawabannya adalah jumlah networknya itu 1, jumlah host per networknya itu 254, rentang IP host-nya itu dari 1 sampai 254. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, Anda diberi alamat 172.16.0.0/16. Jika dibutuhkan sejumlah X satu subnet. Subnet /16 harus dirubah menjadi subnet apa? Diketahui X sama dengan 6, maka X1 adalah 61 subnet. Awalnya itu kan di 172.16.0.0/16. Nah, tujuannya adalah mencari prefix baru yang cukup untuk membagi IP tersebut menjadi minimal 61 subnet. Nah, penyelesaiannya adalah kita butuh 2 pangkat N, kita mencari N yang lebih dari sama dengan 61. Kita coba di 2 pangkat 5 itu adalah 32, itu kan kurang dari 61. Kita naikkan ke 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 itu lebih dari sama dengan 61, jadi kita pakai yang 2 pangkat 6. Lalu tambahkan 6 bit subnet ke /16, berarti prefix barunya adalah 22. Nah, jawabannya adalah untuk mendapatkan lebih dari sama dengan 61 subnet dari IP 172.16.0.0/16, kita gunakan subnet /22 dengan jumlah subnetnya adalah 64. Nah, host per subnetnya itu kita ambil dari 2 pangkat 32 dikurangi 22 dikurangi 2 sama dengan 1022 host. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Anda memiliki alamat jaringan 172.16.yx.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Diketahuinya adalah YX sama dengan 56. Jadi alamatnya 172.16.56.0/24. Pertanyaannya adalah tentukan network address dan broadcast address. Penyelesaiannya adalah prefix /24 berarti 256 alamat dalam satu subnet. Kita langsung ke jawaban, jadi network address-nya adalah 172.16.56.0 dan broadcast address-nya di 172.16.56.255.
Lalu kita ke pertanyaan yang terakhir adalah alamat IP 192.168.20.0/2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Diketahui X-nya itu adalah 6, maka 2X sama dengan 12. Jadi prefix slash 26, jadi prefiksnya slash 26 karena 192.168.20.0/26. Pertanyaannya adalah berapa jumlah host yang tersedia per subnet? Penyelesaiannya adalah prefix slash 26, berarti host bitnya itu adalah 6. Jumlah hostnya itu diambil dari 2 pangkat 6 dikurangi 2, ada 62 host. Jadi jawabannya adalah jumlah host per subnetnya adalah 62. Sekian, apabila ada salah mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.